Yang bikin bertahan tuh dukungan orang tua, dukungan teman, ya kayak dikasih support gitulah sama orang-orang. Di situ yang bikin Ica bertahan. Pohon pinang tumbuh menjulang, tempat burung hingga bernyanyi. Prestasi datang bukan kebetulan, namun hasil kerja keras setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragil dari kelas 86 yang akan menemani Sobat Tingkap dalam podcast kali ini. Salam olahraga, salam prestasi, dan salam luar biasa untuk seluruh pendengar podcast Tingkap Sekolah Sembang Santai Berbual Bakat. Pada episode keempat ini, di setiap medali yang berkilau terdapat tetesan keringat yang tidak terhitung jumlahnya. Di setiap kemenangan ada latihan pajang yang tidak semua orang mampu menjalannya. Hari ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari atlet muda SMP Negeri 14 Dumai yang telah menunjukkan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk berprestasi. Ia adalah Raisa Sapira Putri yang biasa dipanggil Ica. Atlet Pancasila ini yang telah berjuang membawa nama baik sekolah melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang Ica berhasil raih antara lain medali perunggu Riau Championship cabang olahraga Pancasilat, medali perunggu O2SN tingkat SMP Kota Dumai, medali emas juara 1 lomba Pancasilat cabang olahraga sekota Dumai. Mari kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Halo Ica. Hai Gil. Gimana nih kabar Ica? Kabar Ica baik. Ragil gimana? Kabar aku hari ini baik nih. Gimana nih sebelum menjadi atlet yang berprestasi seperti sekarang? Tentu ada cerita di baliknya kan? Coba ceritain dong Ca, siapa Ica di dunia luar Pancasilat ini? Ica di luar dunia pencaksilat tuh bukan siapa-siapa Ragil. Cuman anak murid pada biasanya aja, kayak sekolah, main kayak anak-anak pada umumnya. Gimana perasaan Raisa setelah memenangkan lomba championship di Pekanbaru itu? Perasaan Ica nih ya senang, sedih, terharu, bangga juga sih Gil, karena Ica salah satu murid yang bisa ikut ke sana, kayak bangga aja gitu. Kalau pertama kali Ica mengenal Pancasila itu dari mana Ica? Ica kenal Pancasilatnya dari sekolah pas kakak senior kita nih lagi ngepromosiin itulah kan, promosiin ekstrakurikuler. Terus ada kakak senior kita nih yang ngepromosiin ekstrakurikuler Pancasilat. Nah di situ Ica tertarik buat ikut, jadi Ica lanjut daftar. Oh, kalau kenapa Ica mau masuk di Pancasilat itu? Ica ikut Pancasilat nih karena suruhan orang tua juga lah ya, sama ada juga lah rasa keinginan sendiri. Sebelum masuk ke Pancasilat nih, Ica mau nggak? Ica sebenarnya mau masuk sekolah ekstrakurikuler mana nih? Sebenarnya awal-awal ini pengen masuk ke nari, cuman bakat Ica di nari itu nggak ada, jadi Ica lebih milih ke Pancasilat. Oh, kalau Ica dikasih kesempatan nih sama guru atau kakak coach nari nih buat masuk ke nari, Ica tetap milih nari atau Pancasilat itu? Kalau disuruh pilih ya Ica tetap milih Pancasilat, karena bakat Ica nih di Pancasilat, nggak ada di nari gitu. Cita-cita Ica nih sebelum masuk ke Pancasilat nih, Ica punya cita-cita nggak sih menjadi atlet? Atau terbayang gitu nggak sih menjadi atlet yang seperti sekarang? Kalau sebelum masuk Pancasilat Ica nggak kebayang ya, tapi Ica aja nih nggak expect nih bisa sejauh ini lah kan. Berarti perjalanan Raisa nih nggak terekspektasi, di luar ekspektasi Ica lah ya kan. Jadi teman-teman semuanya, banyak orang yang melihat foto kemenangan dan medali yang dipajang, namun sedikit yang mengetahui perjalanan di baliknya. Nah Ica, gimana jadwal Ica setiap minggunya di jadwal latihan itu? Jadwal Ica setiap minggu tuh adalah ya 4-5 kali. Itu malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu, sama Minggu pagi. Biasanya nih latihan Ica tuh gimana aja sih? Ya kalau latihan di perguruan tuh ya kayak peregangan, pelemasan, penguatan ringan, penguatan berat, terus tuh baru latihan fisik atau jurus. Paling berat menurut Ica nih di Pancasilat nih apa? Menurut Ica di Pancasilat nih yang paling berat ya latihan fisik lah, karena di situ kalau latihan fisik tuh betul-betul di fresh lah kitanya.
Capek gak sih Cah? Setiap hari harus latihan kayak gitu? Kalau diturutin ya capek juga, cuman ya mau gimana lagi, namanya juga proses gitu. Kalau bagus prosesnya, bagus juga hasilnya. Kamu pernah gak sih ngalamin cedera kayak parah gitu? Cederanya pernah gak? Kalau cedera parah tuh nggak pernah ya. Kalau cedera palingan kayak terkilir kakinya, tangannya, atau berdarah gitu. Pernah nih Ica nih lagi ngapalin jurus, terus tuh nggak sengaja tangannya nih salah taruh, jadi tangannya terkilir. Reaksi Coach Ica biasa kayak mana Cah? Dibiarin aja atau diobatin? Reaksi Coach Ica tuh ya kayak lumayan panik juga lah ya. Kalau Coach ini ngeliat Ica terkilir gitu, kayak langsung ditanyain keadaannya, terus tuh diurut, dipijitin, terus disuruh istirahat juga. Menurut Ica nih, Coach Ica tuh baik nggak? Kalau diturutin sih baik ya, baik banget gitu. Kadang ada marahnya juga lah. Tapi kalau coach ini marah, itu karena kita salah aja. Kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain coachnya marah? Wow, baik banget ya Ca. Ica pengen nggak sih ada rasa pengen ingin nyerah gitu dalam Pancasila ini? Kalau rasa nyerah tuh ya nggak ada gitu. Karena sekarang pencaksilat ini jadi cita-cita Ica gitu. Jadi yang terbaik lah di pencaksilat ini. Kamu orangnya pantang menyerah gitu ya Ca. Ke apa yang membuat kamu bertahan sampai di titik ini Ca? Kalau yang bikin bertahan tuh dukungan orang tua, dukungan teman, ya kayak dikasih support gitulah sama orang-orang. Di situ yang bikin Ica bertahan. Ada satu hal yang dimiliki seorang juara, yaitu disiplin. Nah Ica, disiplin bagi Ica tuh gimana sih Ca? Disiplin bagi Ica tuh ya kayak bangun tepat waktu, nggak begadang, datang ke sekolah tepat waktu, begitu juga tempat latihan. Cara Ica nerapin disiplin itu gimana Ca? Cara nerapinnya tuh ya mengatur waktu sebaik mungkin, kayak sebelum pergi ke sekolah tuh siapin dulu alat-alat sekolahnya, apa yang boleh siapin. Nah, cara Ica bagi waktu antara sekolah dan latihan itu gimana Ca? Biar nggak apa gitu. Caranya tuh ya kayak sebelum latihan tuh kayak siapin dulu alat sekolahnya, apa yang mau dikerjain tuh kerjain. Baju sekolah yang belum digosok tuh digosok, apa yang belum ketemu untuk sekolah tuh dicari. Gitu juga latihan. Kalau Ica pernah nggak sih kena marah sama orang tua Ica karena Ica tuh nggak ngerjain pekerjaan rumah itu? Kalau kena marah tuh ya lumayan sering lah ya. Pernah nih Ica nya nggak ngerjain apa yang harus Ica kerjain. Itu orang tua Ica marah, terus tuh ceramahin lah. Seharusnya apa yang Ica kerjain jadi nggak Ica kerjain. Wah, berarti membagi waktu antara sekolah sama latihan tuh ribet juga ya Ca. Nah Ica, gimana sih rasa Ica tuh sebelum masuk ke lapangan pertandingan itu? Perasaan Ica tuh gugup, cuman masih bisa dilawan gitu gugupnya. Cara lawan gugup itu gimana? Biar bisa lah kita belajar dari Ica. Cara ngelawan rasa gugup tuh ya kayak percaya diri aja, pede aja gitu, apa yang bisa kita lakukan. Lawan aja rasa gugupnya. Orang yang pertama kali Ica ingat pas masuk pertandingan itu siapa Ca? Orang yang saya pas masuk pertandingan tuh ya orang tua sama ofisialnya. Teman, keluarga, orang-orang di sekitar kita tuh sangat mendukung ya. Coba dong Ca ceritain gimana rasa Ica tuh pas masuk di lomba championship itu. Kalau masuk pas di situ tuh kami disuruh datang jam 6 pagi ke lokasi. Lokasi itu di Kodim. Itu sebelum namanya yang mau tanding dipanggil, itu disuruh latihan dulu, di-press dulu, pemanasan, peregangan. Pas namanya itu dipanggil, disitulah baru mulai tandingnya. Kayak tunggu namanya dipanggil baru kami mulai tanding tuh. Ya, menurut Ica tuh orang yang Ica lawan saat itu tuh berat nggak? Kalau menurut Ica nih ya lawannya tuh nggak berat, nggak juga ringan, kayak ngimbangin diri Ica juga lah. Kalau
Yang pelajaran terbesar Ica nih yang bisa saya dapatkan dari lomba tersebut nih, apa sih Ca? Pelajaran itu ya seberat apapun lawannya, sehebat apapun skillnya, itu kita nggak boleh menyerah gitu. Ada nggak sih tanggung jawab Ica di sana sebagai perwakilan CP14 ini? Ada, yaitu jaga nama baik sekolah, jangan bertingkah gitu. Apa yang seharusnya nggak dilakukan tuh nggak usah dilakukan. Pertama kali perasaan Ica nih pas nama SMP Negeri 14 Bumangi disebutkan di ajang kejuaraan itu, gimana sih perasaan Raisa? Perasaan aku tuh kayak senang, bangga gitu, kayak ngerasa hebat aja lah bisa bawa nama sekolah sampai sejauh ini. Yang paling berjasa di hidup di situ tuh apa sih Sa? Paling berjasa tuh ya orang tua, coach, pelatih, itu sih yang paling berjasa bagi Ica. Berarti orang tua Ica ini salah satu pendukung utama Ica lah ya kan? Nah, bentuk apa aja sih dukungan dari orang tua Ica tuh? Bentuk dukungannya tuh kayak ya semangatin, support, apa yang keperluan Ica untuk tanding Ica butuhkan itu dibeliin gitu. Pokoknya disupport lah gitu. Peran pelatih Ica tuh apa sih di dalam kehidupan Ica tuh yang Ica anggap lah? Peran pelatih tuh kayak orang tua kedua di tempat latihan. Itu tuh yang ngurus Ica lah di tempat latihan tuh, yang ngelatih kayak guru lah. Ini kalau boleh tahu nih ya Ca, apa sih bentuk yang dikasih oleh SMP 14 untuk atlet seperti kamu ini? Yang bentuk yang dikasih tuh ya kayak dukungan, penyemangatan. Apa sih target berikutnya untuk Pancasilat ini? Target berikutnya Ica pengen jadi atlet yang lebih baik, yang bisa bawa nama sekolah dan perguruan lebih jauh lagi daripada ini. Jadi atlet terbaik lah di sekolah gitu. Kalau kejuaraan yang ingin Ica ikuti itu apa sih? Kalau boleh tahu? Ya, kejuaraan yang pengen Ica ikutin lagi tuh O2SN, biar bisa dapat juara yang lebih baik lagi lah daripada kemarin. 5 tahun yang akan datang nih, kamu bisa seperti apa lagi sih? Ya, kalau 5 tahun ke depan ya, menurut yang saya bayangkan nih sekarang, bisa nih jadi pelatih adik-adik yang akan masuk silat nanti gitu. Hari ini kita belajar bahwa prestasi tidak lahir dari kenyamanan. Prestasi lahir dari keberanian untuk memulai, kedisiplinan untuk bertahan, dan semangat untuk terus berkembang. Kisah dari Ica membuktikan bahwa siswa SMP mampu bersaing, berprestasi, dan mengharumkan nama sekolah jika memiliki tekad dan kuat. Semoga cerita mereka menjadi inspiratif bagi seluruh siswa SMP Negeri 14 Dumai untuk terus berkarya, berlatih, dan berprestasi di bidang apapun yang mereka tekuni. Petugalah dalam perahu belayar menuju seberang. Teruslah melangkah raih citamu, karena masa depan milik pejuang. Saya Ragil, sampai jumpa di podcast Tingkap Sekolah Sembang Santai Berbual Bakat episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.